Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu, sehat-sehat? Puji Tuhan. Apapun kata orang terhadap negara kita, tetap kita berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Amin. Saya masih ingat banget 2000-an, di 2020 kita memasuki masa pandemi COVID-19. Di saat itu kita masih berpikir dengan oh ya udahlah, nggak apa-apa. Tahu-tahu rilis maklumat Kapolri tentang pelarangan melakukan kegiatan pengumpulan massa. Di saat itu saya sudah tidak lagi di televisi. Sebelumnya saya warawiri di TV, di sinetron maupun di acara-acara TV. 2018 saya mengambil keputusan untuk keluar dari TV. Saya memberi peluang, memberi waktu buat teman-teman Mongol yang lain yang sedang belajar stand up komedian di daerah untuk bisa masuk TV. Dengan maklumat tersebut, orang-orang yang ada di panggung langsung shock. Kenapa? Karena berarti kami nggak punya penghasilan lagi. Mau masuk di TV, TV menyiarkan kembali sinetron-sinetron lama. Otomatis ketar-ketirnya hidup mulai berasa. Waktu itu Mongol masih aman terkendali lah, masih ngitung box ada berapa banyak cincin yang bisa dibawa ke pegadaian gitu ya kan, untuk bertahan hidup dulu. Karena masih berpikir ini juga pandemi paling 5 bulan selesai. Ternyata berubah. Sampai hari ini kita pun sekalipun PPKM sudah tidak ada lagi, tetapi kondisi saat ini belum stabil dalam hal COVID. Di saat maklumat itu turun, Mongol masih punya penghasilan 400 juta. Saya bilang, Tuhan kita bagi 2. Saya di kamar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kita bagi 2. Mongol 200, Tuhan 200. Dan apa yang Mongol lakukan? Di saat pandemi terjadi, Mongol sudah menghitung duit ini bisa menghasilkan berapa karung beras ukuran 5 kilo untuk Mongol sumbang kepada mereka yang terpapar COVID di Manado. Saya ingin ngebantu yang di Cianjur, Manado. Cianjur udah suruh tim cari tahu harga beras berapa. Udah semua udah oke bang, begini. Jadi kalau dengan segini dapat segini. Mongol doa malam, paginya bangun lagi doa, diingatkan Tuhan. Kalau ingin membantu, mulailah dari Yerusalem, baru Samaria, baru Yudea. Mongol bilang begini sama Tuhan, Tuhan ke Yerusalem jauh. Mongol pikir Israel. Nah kalau menumbang ke Yerusalem, gua kagak tahu di sono kopi apa kagak gitu kan. Ternyata Tuhan ingatkan, kita udah ngebantu Samaria dan Yudea, kita lupa keluargaku di kampung di Manado lagi pada curhat di Facebook. Ya Tuhan, sakit apa ini? Nah ini saudara-saudara Mongol lupa kalau Tuhan gak punya HP, Tuhan gak punya Facebook. Lu mau curhat di Facebook, Tuhan gak mungkin balas, yang balas netizen. Jadi Bapak Ibu yang hadir siang hari ini, baik yang di rumah, kalau engkau mau berkeluh kesah, jangan gunakan media sosialmu. Hatersmu akan ikut bersuara. Tetapi kalau engkau mau berkeluh kesah, langsung masuk ke ruang doa, berkeluh kesahlah kepada Bapakmu yang di surga, pasti dia akan menolongmu. Amin. Jadi kalau berkeluh kesah di Facebook, tidak semua di Facebook itu followers yang love you, ada yang hate you. Kayak Mongol tuh, gua pamer Instagram, masuk Facebook, ada aja netizen tuh kan riah, tuh sombong, nggak pingin marah dosa, nggak pingin marah, tapi mereka yang paling kencang suaranya. Jadi semua orang tanya, terus bagaimana bang di saat COVID apa yang kamu mau lakukan? Ya gue tetap napas pak.
Emang COVID kita mau ngapain lagi? Akhirnya Mongol melakukan apa? Pemberian makanan sehat kepada teman-teman para medis dan relawan COVID di Provinsi Sulawesi Utara. Setiap hari ada rekam jejaknya, saya nganterin makanan sehat ke rumah sakit di 3 kabupaten dan 3 kota di Sulawesi Utara. Nganter makanan pagi, siang buah, sore kolak kacang hijau. Setiap hari selama 3 bulan berturut-turut. Nggak kepapar COVID, bos. Tahu-tahu diundang Natal Polda Kaltim. Saya, Judika, dan Citra Solastika. Pengkhotbahnya Papi Gilbert. Kepapar COVID? Yes. Bayangkan ke rumah sakit nggak kena di acara ibadah. Ini gua bingung, ini sebenarnya yang Tuhan yang mana ini? Ya kan? Kenapa gua di ibadah kena COVID? Setelah di cross check gara-gara foto tanpa masker. Terus orang nanya, sembuh bang? Sembuh, cuman 6 hari Mongol kena COVID. Mongol berobat, dikasih obat cuman 378.000, plus Mongol beli alat karaoke 1.200.000 pakai bluetooth. Tiap hari gua karaokean, live Facebook, TikTok, Instagram, Friendster, semua gua live. Nah netizen kan tetap aja, bang suaranya jelek banget, mendingan bang jangan nyanyi. Hari ini saya kasih tahu buat semua yang hadir hari ini, karaoke dibangun buat orang yang nyanyinya jelek. Iya kan? Siapa yang bilang karaoke dibangun buat orang yang suaranya cakep? Kalau suaramu cakep, karaoke mubasir, bagusan rekaman. Tapi kalau suara lu ala kadarnya, karaoke aja bos. Dan yang paling parah di karaoke, yang suaranya jelek paling banyak borong lagu. Hampir bisa 3 lagu berturut-turut loh, suaranya ala kadarnya. Teman-temannya banyakan di luar daripada dengar suaranya. Jadi kadang-kadang orang terus gimana bang? Abang kenapa nggak ini? Kenapa begitu? Enggak bang. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak pernah ribet ngadepin hidup. Ada yang bilang, Mongol jadi artis paling cuma 3 bulan doang, ngandelin mukanya, nggak mungkin dia bertahan lama. Jadi benar bos, ngandelin muka, nggak mungkin gue jadi artis. Nih song leader tadi masih lebih ganteng dari Mongol. Tapi sayang gua artisnya. Iya kan? Jadi kalau kita ngandelin muka, nggak akan jadi apa-apa hidup kita. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, everything under control. Khusus anak muda yang hadir hari ini, cewek-cewek juga. Khusus yang cewek, kecantikan yang engkau harus pupuk adalah hatimu, bukan mukamu. Percuma engkau muka putih, lehernya enggak. Jadi kalau lu mau beli skincare, tanya ini udah sekalian leher enggak gitu ya kan. Jangan sampai muka Korea, leher tetap bakwan di bawah. Udah kayak kaki kena knalpot putih bang, ada hitam di tengah. Buat cowok juga begitu. Jangan maksa pingin jadi six pack. Jangan rebut, ampe nggak ibadah, anak muda cuman mau pergi nge-gym tiap Sabtu jam 8 sampai jam 10. Pingin six pack percuma. Penelitian udah dirilis, dari 100 cowok di tempat nge-gym, 80-nya nggak normal. Mau ngapain? Lu pingin terlihat keren, akhlakmu yang dibenerin. Muka, saya bisa operasi muka, Pak. Dokter Tompi, penyanyi plus dokter bedah, bisa. Gue minta tolong hidung doang, bos. Perkara hidung pesek. Tapi penelitian juga ada bilang hidung pesek lama mati. Kenapa? Irit bernafas. Coba bandingin orang yang hidung mancung dengan hidung pesek, siapa yang paling kenceng ngorok? Yang hidung mancung.
mancung bunyinya kayak kapal berangkat. Tapi kalau orang pesek dia nyempil, kecil banget kayak siulan burung gitu. Jadi jangan dipaksa untuk terlihat keren, tetapi dalam posisi dipaksa. Saya tinggal ngambil tulang ini katanya bisa, terus hidung ditarik bisa. Tapi saya nggak mau merubah karena Tuhan tahu Mongol pesek. Jadi kalau gue tahu mancung ditabrak bajai, Tuhan kok Mongol mati? Tuhan itu lungol, ya ampun gue lupa. Soalnya gue taunya lu pesek, jadi malaikatnya balik. Nggak jadi menjaga engkau malaikatnya, karena malaikat bilang, bos kayaknya berubah hidungnya, bukan dia deh. Jadi saya nggak pernah mau ribet ngadepin hidup. Orang mau bilang apapun, saya tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Mau disuruh pindah agama, ada yang bilang kalau Mongol udah nggak beragama Kristen. Ada yang bilang kalau Mongol udah punya pengajaran yang berbeda, udah tidak percaya Yesus Kristus, tidak percaya Yesus Hamasya. Coy, gua sampai hari ini selama babi putar masih ada di otakku, nggak akan pernah aku pindah agama. Bro, lu pernah ngerasain nggak babi kecap Manado, bro? Cobalah sekali-sekali Desember lu ke Manado. Babi kecapnya Bapak di sorga. Tuh lu makan babi kecap, Andreas dan Sebedius lewat, gua cuekin. Jadi ngadepin hidup santai. Hidup yang santai adalah hidup yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar lunas. Kita tinggal menikmati dengan cara yang bertanggung jawab. Orang tanya, Ngol, tapi kan lu suka ditato rambutnya, suka digambar-gambar. Ya mending kepala gue yang gue gambar daripada badan gue. Saya nggak ada tato sampai hari ini, tapi kepala ya gue tato karena 2 minggu tumbuh. Kan simple. Mau ngapain? Apa yang kamu nggak bisa dapet? Gue stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Iya dong. Semua gue bisa. Cuman kenapa Mongol nggak lakukan? Karena gue mau hidupnya bertanggung jawab. Gue nggak ngerokok, gue nggak narkoba, gue nggak pesta seks. Kelemahan gue cuman apa? Mobile Legend. Ada yang main, yuk mabar ntar malam. Ngereng lumayan. Gue pakainya Nana sama Melisa. Mage 1, marksman 1. Situ doang. Gue nggak mau ribet ngadepin hidup. Kenapa Mongol nggak ribet? Karena ada 3 hal yang menjadi prinsip dalam hidup Mongol. Sampai hari ini saya bertahan jadi anak Tuhan di dunia entertain. 1. Apa yang harus kita lakukan? Baca Amsal 4 ayat 23. Enak di gereja YHS Malangnya, nggak usah bawa Alkitab, udah ada di LED. Ya kan? Coba kita baca sama-sama Amsal 4 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Karena disitulah sumber kehidupan. Apa yang disuruh pertama? Pelihara hati. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia tulisannya adalah jagalah hatimu. Jadi yang kita lakukan adalah pelihara hati. Jangan izinkan sakit hati ada di hatimu. Jangan izinkan iri hati ada dalam hidupmu. Kita pelihara hati. Ada orang yang mungkin dia beli cincin 10 gram, jangan lu mangkel, aduh gue pingin. Enggak usah kalau nggak mampu. Ada juga di luar sono, ada Mongol ke semalam di mana ya, seberang Merkur, ada tuh tukang jual cincin juga sama, warnanya emas. Yang penting kan habis pakai buka ya Pak, jangan seharian dipakai berubah warna belakangnya, takut. Depan masih stabil kuning, belakang hitam, kan gak lucu penyembahannya begini, artinya begini. Nggak mungkin ya kan. Jadi buat Anda yang pakai barang emas juga biasa aja, jangan disombong-sombongin. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Ya kan? Lah, kaleng kongguan rantainya rose gold loh. Pakai lem Korea itu jadi gelang loh, shalom. Atau lantai legal itu kan gold. Itu kan kayak karung-karung apa, cowok-cowok apa,
BTS itu. Kalau Mongol bisa bro, gue bisa beli apa aja, cuman muka kan tidak mengakuisisi, jadi susah. Saya punya cincin masih ditanya. Tapi kalau orang nanya, Abang Mongol kalau manggung tuh di YouTube suka banget, aksesorisnya banyak banget, itu asli. Ya hanya Tuhan dan Pegadaian aja yang tahu mana yang asli. Tapi mohon maaf bro, kalau artis yang make, kira-kira Anda berpikir nggak kalau itu palsu? Apalagi kategori Mongol stand up comedy termahal. Mongol kalau udah pakai mau ke Manado nih, contoh nih, Mongol pulang Manado nih, jariku 5, cincinnya 4. Emak Mongol jarinya 5, cincinnya 7, 2 di sini ditambah ya. Tadi dia pulang Manado, shalom. Pulang Jakarta udah tinggal besi putih, semua diambil saudara. Aduh gagal sekali, hilang satu. Jadi saya nggak pernah ribet sampai hari, karena saya memelihara hati. Saya tidak mengizinkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan masuk dalam hatiku. Itulah kenapa sampai hari ini saya nggak punya dendam. Saya mau dendam sama orang, bisa dendam sama orang yang bawa saya ke Jakarta mau sekolah pendeta, udah naik kapal Lambelu ekonomi dek 2. Itu kalau kapal tenggelam, kita yang paling pertama meninggal Pak, di dek 2. Saya bisa marah sama mereka, saya bisa nuntut mereka, tetapi apakah saya lakukan? Tidak. Karena dengan mereka membawa Mongol ke Jakarta, gue jadi artis. Kalau Mongol menyesali itu, jadi satpam. Saya mau sakit hati sama artis yang bikin Mongol masuk penjara, bisa. Saya megang rahasia, bisa. Tapi kenapa Mongol nggak lakukan? Justru lewat penjara itulah 6 bulan kemudian gue jadi stand up. Jadi Anda pengen jadi artis seperti Mongol? Masuk penjara dulu berarti. Loh, saya masuk Cipinang, apakah saya yang salah? Tidak teman-teman, saya disuruh duduk ngegantiin bos yang lagi mau pipis. Nggak tahu itu proses tukeran kepala. Mongol bilang, aduh nggak ada duit, gue nggak bisa main. Dia bilang, ada modal kak, satu sekali permainan, kita cuman mau kincing. Mongol duduk letak, ikut bang, sampingan berapa? Goceng, ikut. Berenam, berarti udah terkumpul 30.000, di depan 2.000, ya kan? Bagi kartu 2, Mongol kiu, gua pindahin nih ke sini, peletak. Lumayan ada 30.000. Kiu sombong bro, langsung goceng, ikut semua goceng. Bagi kartu 3, lihat-lihatan lagi, goceng, ikut goceng semua. Bagi kartu 4, Mongol Kiu 7. Seneng gua, pasti dapet nih, bener. Berapa? Enggak gua. Loh, Q2, lu berapa ngomong? Q7, baru mau ditarik begini, bunyi, jangan bergerak. Pak, belum Pak, belum. Diciduk bos, masuk mobil bos, dibawa ke Polsek Jagakarsa. Di dalam mobil polisi, Mongol buka jam tangan, kalung di leher sama duit dalam dompet. Pak, kedip ya. Damai Pak, turun sini aja, ini semua buat Bapak. Enggak, tembus. Nyampe di Polsek Jagakarsa, kita udah begini-begini. Aduh ini bagaimana? Telepon masuk, tenang, nanti ditebus besok. Oh ya udah. Sampai Cipinang nggak ditebus. Saya lihat Kapolseknya, Kompol Roy Kelangi. Bah, Mongol kenal ini Kapolseknya, pasti bebas. Tembus. Nyampe Cipinang. Sampai Cipinang kita ketar-ketir nih. Tahu-tahu Mongol diizinkan jadi ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang.
Ternyata Mongol masuk penjara cuman untuk jadi ketua gereja. Ya ampun Tuhan Yesus. Karena di saat gereja sebuah dah tercukupi, Mongol vonis bebas. Gue bilang ya Allah, cuma gue berarti ternyata Mongol pelayanannya pelayanan napi. Keluar dari penjara dibilang pokoknya Ngol kalau dipanggil jangan nengok, pasti balik lagi. Dipanggil sama kepala penjara, Ngol, gue nggak mau nengok, gue nggak mau nengok, takut balik. Apakah saya dendam dengan beliau? Tidak, teman-teman. Karena gue pingin memelihara hatiku. Aku pingin hatiku tetap tulus dan murni. Sampai hari ini, apakah aku sakit hati ditinggal ke mantan istri? Tidak. Aku juga berbahagia dengan ditinggal dirinya. Jadi Ferrarinya nggak rusak. Itu. Coba kalau ada nyonya, Manado sayang bawa oto. Hanya ditegur Tuhan dia baru takut. Tapi itu dulu. Dan tidak semua orang Manado seperti itu. Ada, iya. Tapi nggak semua, mayoritas iya. Jadi kenapa kita harus jaga hati? Kenapa kita harus pelihara hati? Buka Matius. Karena ini penting teman-teman. Matius 15 ayat 19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab dari hatilah timbul pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan penghujatan. Itulah alasan Tuhan suruh kita jaga hati, suruh pelihara hati, biar jangan sampai kalau kita tidak memelihara hati kita akan penuh dengan pikiran jahat, kita akan penuh dengan segala macam yang berbau percabulan, kita punya niat ingin nyuri. Karena mencuri dosa, mencopet sih enggak kayaknya ya. Kira-kira nyopet kena dosa enggak ya? Kena ya. Tapi kan enggak diniatin. Pencurian itu kan ada niatnya. Saya pingin nyolong handphone pastor, udah gua niatin. Tapi kan kalau nyopet kan kesempatan. Ditaruh di meja ya gua ambil gitu loh maksud. Nah, tapi itu tetap dosa. Jadi kita harus pelihara hati. Jangan izinkan hal-hal yang tidak baik muncul di hati kita. Baru yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mengendalikan pikiran kita. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang ketiga kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena karunia yang diberikan kepadaku melampaui yang seharusnya dipikirkan, melainkan berpikir jernih, sebagaimana Elohim telah membagikan takaran iman kepada tiap-tiap orang. Tuh, Tuhan suruh kita tidak memikirkan hal-hal yang melampaui daripada yang seharusnya kita pikirkan. Jangan terlalu ribet mikirnya. Kemampuan lu pacarannya sama si A, jangan ngayalin pingin sama artis ini, nggak nyampe. Lu pacaran sama artis, perbendaharaanmu kurang, lu tinggal di Malang aja, jangan di Jakarta. Lu kalau di Jakarta standar nongkrong artis itu Senayan City, Plaza Indonesia, Pondok Indah 3. Di situ es teh manis segelas 28.280. Lu ke warung kebeli setengah kilo gula, Pak. Lu kalau salah masuk mall di Jakarta, Senayan City, pintu utama kiri Burberry, ikan Max Mara, ujungnya Hugo Boss, sebelah kanannya Gucci, depan lu Bottega, sampingnya Balenciaga. Ginjal lu hilang 2, kebeli tas doang 1 biji, bos.
Jadi kalau lu mau pacaran minim budget, tetaplah tinggal di Malang. Semalam gua beli es teh manis masih 2.500. Jadi bro, kalau kita udah tinggal di Malang, bersyukur. Lu kalau tinggal di Jakarta mau ngajak cewek nongkrong di Monas, ceweknya akan ngomong kerak telur lagi ya. Bingung. Jadi jangan izinkan pikiran kita melebihi daripada yang kita pikirkan. Lu pingin hidup sehat, ya nggak usah ribet makan. Selama makanan itu engkau berdoa dan mengucap syukur sebelum engkau makan, everything okay. Nggak usah ketakutan sama sayur kangkung. Jangan makan lele, karena lele itu katanya makanannya kotoran. Jangan makan kangkung karena ada bekicot kecil. Jangan makan daging babi karena 1000 Fahrenheit nggak akan mati cacingnya. Nah ribet amat sih. Coy, selama semuanya lukunya, cacingnya besek, putus sama gigi. Kecuali daging babi kecap lu telen utuh masuk, lalu kunyah-kunyah tetap mati tuh cacing. Nggak boleh nasi putih, harus nasi merah karena karbonnya tinggi, gulanya tinggi. Jadi harus pakai nasi merah karena gula rendah, karbonnya rendah, seratnya tinggi. Kalau bicara warna, enak nasi kuning bos. Lu nggak boleh nasi putih, nasi merah, hantem nasi kuning. Ada ayam sepotong, udah ada oreknya, ada perkedelnya. Nggak ada orang mati gara-gara nasi. Orang mati karena ajalnya, Pak. Supaya lu matinya lama, apa yang harus Anda lakukan? Rendah hatilah. Jangan sombong. Tuhan benci orang sombong. Orang sombong kalau jalan, apa dia ada? Apa sih lo? Begitu. Itu kalau malaikat maut nunjukin muka, nggak bisa kabur. Matilah. Tapi kalau kita rendah hati, kita jalan nunduk. Permisi ya, aku pulang dulu. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah kan kalau kita jalan nunduk kan kelihatan sepatu malaikat maut. Ini kan kelihatan darah Yesus dia di depan, kan kita bisa muter balik tuh. Selamat. Jadi nggak usah ribet. Pingin umur panjang lagi, apa yang harus Anda lakukan? Budek. Kenapa budek? Amanya Mongol sama oma Mongol budek berdua 100 umurnya. Amanya Mongol aja 106 10 hari baru game. Itu pun kalau nggak dikagetin kayaknya masih hidup sampai sekarang. Kenapa budek lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia nggak denger, apalagi sama yang di atas. Jadi nggak usah ribet ngadepin hidup. Oh jadi kita nggak boleh mikir dong Kak Mongol? Nggak boleh begitu. Kita boleh mikir, tapi sesuai apa harus kita pikirkan? Buka Filipi 4 ayat 8. Kita baca lagi sama-sama Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, pikirkanlah. Udah, suruh mikir yang begini. Nggak tuh, aduh kayaknya besok Krismon, aduh ini gimana nih, aduh utang gua masih banyak dipinjol. Siapa suruh minjol 5 pinjolan? Lu ngutang 5 pinjolan itu bukan lagi apa gali lubang, tapi udah gali goa. Jadi pikirkan yang manis. Nggak punya pasangan, berarti mungkin saatnya Anda nabung. Karena untuk pacaran nggak ada lu makan di warteg bayarnya God bless you. Buat laki-laki nih hari ini yang cowok-cowok anak muda yang belum punya pasangan hidup, khusus cowok, nggak usah ribet nyari pasangan hidup. Carilah cewek yang apa adanya dirinya, yang muka dan lehernya simetris.
Jangan muka putih leher hitam, cari yang udah apa adanya. Kenapa? Kalaupun nggak dapat, nggak usah ke dukun, nggak usah nyari curhat dirimu, pakai promosikan diri lu di Facebook, Instagram Story dan sebagainya. Nggak usah. Kalau engkau sebagai pria hari ini belum punya pasangan, apa yang engkau harus lakukan? Tidur solusinya. Kenapa tidur? Karena Adam sedang tidur, diciptakanlah Hawa. Adam lagi sare. Orang Batak bilang lagi modom. Kenapa tidur? Karena Mazmur 127 ayat 2, aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat dia sedang tidur. Gua aja main Mobile Legend tahu-tahu AFK. Gara-gara sambil main ketiduran. Jadi menikmati hidup santai, bro. Yang paling terakhir, pelihara hati. Yang kedua adalah mengendalikan pikiran, dan yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Amsal 19 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jiwa tanpa pengetahuan tidaklah baik, dan orang yang tergesa-gesa dengan langkah kakinya akan berbuat dosa. Jadi jangan tergesa-gesa. Cuman karena aduh udah umur 29 bang, gue masih belum punya pasangan hidup. Jangan tergesa-gesa. Karena waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Saya pribadi kalau pengen tergesa-gesa udah pengen nikah lagi, Pak. Kan gue jomblo, bro. Duda, available time. Ya kan? Tapi kan anakku masih SMP. Terus anakku bilang, papi nggak boleh nikah sebelum aku lulus SMA. Hah? SMA? Sekarang masih SMP deh. Bisa nggak kita negosiasi lulus SMP deh, papi nikah lagi? Nggak boleh. Harus nunggu aku lulus SMA. Kenapa? Karena aku kemarin nonton Indosiar sama Oma. Ternyata ibu tiri itu jahat tau, Pi. Masa itu bapak nikah sama ibu, anaknya jadi ngamen loh, Pi. Jadi aku takut nanti kalau papi nikah lagi aku ngamen. Indosiarnya gua matiin. Ini omanya maminya Mongol itu kalau udah nonton, bro, ikatan cinta sampai bebelit-belit nggak kelar-kelar deh. Mami Mongol cantik, usianya 82 tahun. Kecantikannya maksimal ibu-ibu zaman dulu, modal bedak pipa. Emang dulu ada Kanebo? Nggak ada, dulu mah pipa, Fambo, sama Marx. Ketebelah kayak keracunan ikan tongkol, merah banget. Tapi coba mereka cuma dengan bedak pipa menikah seumur hidup. Sekarang kita semua dengan skincare 3 tahun cerai. Kenapa? Dempul. Saya pernah ketemu cewek pas kita jalan bareng meleleh kayak cendol. Bedaknya 10 cm loh, bro. Jadi jangan tergesa-gesa. Nikmati proses Tuhan. Karena dengan kita menikmati proses, kita akan belajar banyak hal. Jadi buat ibu bapak yang hadir hari ini maupun yang nonton, nikmati proses Tuhan. Saya nggak langsung jadi artis, Pak. Saya melewati fase jualan koran, masuk penjara, digosipin udah nggak Kristen, dimarah-marahin gara-gara ikut acara penelusuran dunia malam, dunia gaib. Ada sampai marah-marahin gua DM, Pak Mongol hamba Tuhan, kenapa ikut DMS, kenapa ikut YTT, Pak? Itu bertentangan dengan firman. Dia lupa gua ini artis. Saya ini pekerjaannya seniman. Saya belum punya gereja. Otomatis pekerjaanku itu. Yang penting selama gua penelusuran, gua belum pernah kesurupan. Itu aja. Kenapa sih bang gak kesurupan? Alkitab yang bilang 1 Yohanes 5 ayat 18, dan si jahat tidak pernah bisa menjamah engkau. Gitu. Jadi kalau Bang Mongol kenapa bang gak kesurupan? It's not mine.
bukan giliran gua. Biarkanlah mereka yang kesurupan, nanti dia juga capein diri. Main HP di belakang. Oh enggak, gua jalan-jalan sama tongkat, lu kemari datang lu, gua sabet lu. Jadi nyantai Pak, nggak pernah ribet. Bang pakai jas dong kalau pelayanan. Mohon maaf, ada nggak orang Manado di sini? Ingat, kita orang Manado pakai jas cuman buat 2 acara, nikah dan meninggal. Lalu suruh gua pakai jas. Ya ampun. Dan yang paling terakhir nih, pesan Mongol buat semua yang hadir hari ini. Stop mengucapkan semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Kalau ada teman, saudara, jemaat yang meninggal, jangan lagi ada kalimat ini. Kenapa nggak boleh? Karena kalimat ini udah mulai digunakan dari abad ke-3 sebelum Masehi. Kalau semua masih diterima di sisinya, bingung bos. Panjang banget tuh sisi. Bingung yang Tuhan tuh yang mana ya? Berarti Pak Pariaji almarhum masih terkena di sisinya. Nah hari ini di YHS kita bikin baris baru. Ntar bilang sama Pak Yusak sama Bunda Hana ya, kalau boleh semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Jangan lagi di sisinya, panjang soalnya, ya kan? Nah, kita bikin baris baru ya YHS, jemaat yang baik yang di gereja maupun di rumah, kirim krans gitu gede-gede, semoga almarhumah atau almarhum diterima di depannya. Kan lumayan bisa nengok ke belakang. Jadi hidup tuh santai bro, gak usah ribet. Selama kita memiliki sukacita dari Tuhan, is everything good. Amin. Saya sampai hari ini santai ngadepin ini. Bapak Ibu mohon maaf, saya datang kemarin Malang hujan toh, enak di bawah, di atas Pak. Kursi sebelah Mongol udah dah, aduh. Saya begini, ulang udah tenang aja, nggak usah megang pun kalau emang mau game. Ada teman bilang, Ngol, kalau mau naik pesawat duduknya di mana? Emergency. Kenapa di situ? Itu suka patah Ngol. Jadi setidaknya lu selamat. Emang kenapa? Pokoknya kalau pas 5.000 kaki Ngol, lu lompat Ngol. Kalau dia air Ngol, lu pasti 80% selamat. Gue bilang siapa yang bilang? 5.000 kaki lu masuk air Pak, sing nyampe dasar. Ketemu apa karang, cik, lu lompat lagi, sing meninggal Pak perjalanan. Tetep. Jadi nggak usah nunggu kalau memang waktunya tiba. Satu yang kita minta sama Tuhan, Tuhan, rancanganmu dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera, tidak kecelakaan. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan janjikan jika kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Amin. Hadapilah 2023 tetap dengan kekuatan berjalan bersama Tuhan. Nanti tanggal 1 kalau nggak salah ada Pastor Yusak datang. Kalau nggak ada kegiatan wajib hadir. Karena ada gembala senior. Gembala kalau memberi firman pasti menguatkan kita. Amin. Jadi tetap berpegang teguh pada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan selalu menolong hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.